Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah kumpul. Hari ini giliran saya buat membawakan presentasi mengenai Introduction Astrology. Setelah teman-teman yang lainnya, Mas Jibril dan Mbak Florence sudah kemarin ya, keren banget. Jadi aku nggak boleh kalah, harus bisa bawain dengan jelas, dengan baik. Grogi banget gue. Mari share screen. Saya share screen dulu. Ya, oke. Atma Namaste everyone. Perkenalkan saya Carolina Chandra, Western Astrology and Human Design Counselor, Tarot Reader and Energy Healer. Tonight, semalam ini saya akan membawakan mengenai Introduction to Astrology, perkenalan tentang astrologi, dan video ini akan saya upload nanti setelah selesai akan saya upload di channel YouTube saya Life of Your Life. Jadi pastikan Anda like dan subscribe channel YouTube saya untuk mengikuti video-video saya yang lain juga. Oke. Sebelumnya saya sampaikan bahwa presentasi ini disponsori oleh Academy of Astrology and Human Design Definition Matrix yang diadakan oleh Sage Divine dan hdtix.com. Jadi, kalau di tengah-tengah saya banyak promosi mengenai Sage Divine dan hdtix.com, jangan heran, karena memang saya mendapat ilmu dari sana. Oke, sekarang pertama, mungkin sebagian besar dari kita sudah kenal apa yang namanya astrologi. Itu udah umum banget, udah lumrah dari remaja, kita sering baca majalah, kita ketemu di majalah atau kalau sekarang di internet ya kita browsing-browsing ada yang namanya ramalan bintang, zodiak, astrologi, terus kita bisa klik subscribe, habis itu setiap hari kita akan dikirimin email mengenai ramalan bintangmu hari ini, mengenai secara umum, jodoh, karir, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya ingin bilang, astrologi yang kita bahas bukan yang seperti itu. Astrologi yang kita bahas malam ini lebih kompleks dan mendalam dari itu. Kalau itu kan secara umum ya, misalkan kita lahir tanggal 1 Januari, kita dibilang punya zodiak Capricorn, maka ramalan bintang tersebut akan dibawakan berdasarkan Capricorn. Capricorn hari ini ngapain aja. Ya, tetapi yang astrologi yang akan kita bahas dan juga di akademi, kalau misalkan nanti teman-teman untuk tertarik mengikuti akademinya dan mempelajari lebih dalam mengenai astrologi, ini nggak cuma 1 Januari Capricorn, nggak. Karena gini, 1 Januari zodiak kita Capricorn itu sebenarnya baru sun sign doang. Sun sign yaitu zodiak dari matahari kita. Matahari saat kita lahir ada di mana? Ada di rasi bintang apa? Tetapi masih banyak benda-benda langit lainnya, termasuk planet-planet, bintang-bintang, asteroid yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan planet-planet itu mungkin punya zodiak yang berbeda. Dia nggak Capricorn doang. Misalkan saat itu Saturnusnya di Leo atau Marsnya di Pisces dan lain sebagainya. Itu kombinasi yang sebetulnya kita nggak bisa anggap oke, zodiak saya Capricorn, habis itu saya baca di Capricorn doang. Kalau kayak gitu otomatis akan ketemu banyak melesetnya. Dan kita tidak bisa jelaskan kenapa meleset, habis itu ya udah dicocok-cocokin aja. Nah, astrologi adalah pseudoscience yang mengklaim bahwa mereka tuh bisa tahu informasi tentang hubungan antar manusia, tentang personality manusia itu sendiri dengan mempelajari pergerakan dan posisi relatif dari benda langit. Posisi relatif terhadap apa? Terhadap bumi. Karena kita manusia ada di bumi. Jadi posisi bumi adalah sebagai pengamat. Oke. Ini saya kasih gambar foto contoh. Dari sejak zaman dahulu kala, astrologi itu sudah dipakai untuk melakukan banyak hal, terutama kalau orang zaman dulu kan mereka bertani ya, bertani dan berburu. Mereka menentukan kapan mereka harus musim tanam, kapan mereka harus panen, kapan mereka harus berburu, itu melihat dari posisi bintang.
Kalau zaman dulu langitnya masih cerah banget, bintangnya masih kelihatan banget, bahkan dengan mata telanjang, karena nggak ada lampu di kota. Belum ada kota, mungkin kotanya juga ya masih gelap-gelap gitu, masih alami banget. Jadi mereka bisa melihat langit dengan jelas. Nah, lalu di kemudian ketika mulai berlayar, nah mereka menggunakan juga bintang-bintang sebagai penjuru dalam pelayaran. Nah, dalam foto ini adalah foto-foto alat alat pengamatan astrologi, alat pengamatan astrologi dan astronomi yang ada di India, yang dipakai di India, dibangun pada abad 17, zaman masih kerajaan. Masih belum ada mobil. Kuda masih minum bensin, belum minum bensin, sorry. Kuda masih makan rumput, belum minum bensin. Ya, ini alatnya gede-gede banget, lihat dibandingin sama orang. Nanti kita bisa naik juga nih ke ujung ke menara pengawasnya gitu. Cuma sayangnya kita sekarang nggak dikasih naik sih sebetulnya. Jadi cuma numpang foto-foto dari bawah doang. Nah ini juga yang gambar kanan atas ini kita bisa masuk ke bawahnya. Yang lubang-lubang ini kita bisa masuk dan kita bisa melihat dari sana. Mengamati dari sana. Next. Oke. Bukti bahwa astrologi itu dipakai di banyak aspek kehidupan. Itu kita gampang banget menemukan buku-buku yang spesifik membahas sesuatu topik menggunakan astrologi. Contohnya, yang kita paling umum, kalau kita ketemu orang, kita naksir, kita cocokin, wah gue cocok nggak ya sama dia, mulai keker-keker ramalan bintang tentang relationship. Lalu yang sekarang lagi ngetren itu adalah memprediksi pergerakan saham dengan menggunakan astrologi. Kita kenal ya beberapa institusi yang sudah terkenal banget, salah satunya ada di Kelapa Gading. Nah, itu dia juga memperkirakan saham berdasarkan astrologi. Lalu juga medical astrologi dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang di dalam presentasi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut nyocokin. Jadi nggak cuma sekedar menyimak teori ya, jadi kalian akan ikut nyocokin, oh nih jadi saya ternyata tipe ini loh, sekarang tipe ini loh, dan gimana cara nyocokinnya, silahkan login dulu ke hdtix.com. Caranya gampang, pertama buka hdtix.com di browser Anda, atau kalau yang sudah unduh aplikasinya. Bila yang belum sign up, silahkan sign up, gratis. Buat yang sudah sign up, silahkan login. Untuk cara lebih jelasnya mengenai bagaimana jadi member di hdtix.com, itu saya sudah ada video sebelumnya yang saya buat, sudah ada di channel YouTube saya, Life of Your Life, silakan simak di sana. Selanjutnya kalau sudah login, maka akan tampil layar seperti ini, tampilan Human Design. Yang kita akan bahas adalah astrologi yang di sebelahnya. Jadi silakan klik tab di sebelahnya yang saya lingkarin ini, klik pada tulisan astro untuk menampilkan halaman astrologi. Inilah chart astrologi kita. Keistimewaan dari hdtix itu menampilkan chart astrologi itu ada dua. Jadi dia lihat yang warna abu-abu ini adalah natal chart atau conscious, dan yang warna merah adalah design chart. Untuk natal chart kita bisa dapatkan dengan mudah di website-website lain. Kita tinggal cari aja, masukin tanggal lahir, jam lahir, dan kota lahir, maka akan muncul natal chart. Tetapi untuk design chart itu nggak semua website menyediakan. Jarang banget yang memberikan design chart kita. Design chart adalah peta langit minus 88 derajat dari tanggal kelahiran kita, dari tanggal dan jam kelahiran kita. Minus 80 derajat itu, 88 derajat, itu kira-kira 3 bulan sebelum kita lahir. Dan ini dipercaya adalah saat masuknya jiwa kita ke dalam tubuh. Oleh karena itu di beberapa budaya mereka mengadakan upacara seperti kalau di Jawa upacara nuju bulanan. Itu di tempat-tempat lain di seluruh dunia itu juga ada banyak perayaan-perayaan untuk memberkati sang bayi di 3 bulan sebelum kelahiran. Yaitu di 7 bulanan itulah ya kira-kira. Nah, gunanya si desain chart ini apa? Kenapa kok ditampilkan sama si hdtix? Apakah ngebanyak-banyakin kita nerjemahin atau supaya keren aja? Enggak. Jadi ada kepentingan yang sangat penting kenapa ditampilkan, yaitu supaya bisa untuk baca body graph dan mandala di Human Design. Kita mendapatkan mandala dan Human Design seperti ini yang kita baca. Kalau misalkan ada yang sudah pernah belajar Human Design, nah
sejarahnya bagaimana human design itu bisa ada grafnya seperti itu adalah dari gabungan natal chart dan design chart ini. Saya nggak akan berpanjang-panjang menjelaskan mengenai hal itu karena akan dibahas di bagian human design. Nah, saya akan menjelaskan di sini lebih banyak mengenai komponennya dulu, saya jelasin supaya nanti pas baca enak. Di sini ada pita yang berwarna-warni, itu adalah pita zodiak. Ada warna ungu, hijau, abu-abu, dan merah. Itu adalah pita zodiak. Ada 2, yang bagian luar untuk natal chart dan bagian dalam untuk design chart. Lalu kemudian house. House itu ditandai dengan angka, ada angkanya, putih warnanya. Dia bentuknya kayak juring, nanti akan lebih jelas saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada simbol-simbol di dalam area berwarna abu-abu ataupun merah, itu adalah simbol-simbol benda langit. Ada planet dan ada benda langit lainnya, termasuk asteroid dan benda langit imajiner. Tetapi, benda langit imajiner itu seperti Rahu Ketu ya, itu hitungan matematis. Benda langitnya beneran nggak ada. Nah, di sini untuk memudahkan karena judulnya adalah introduction, maka kita cuma akan pakai 10 benda langit yang terdiri dari Oke, sebentar, saya lanjutin dulu. Ini aspek hubungan antar planet. Oke, next di slide berikutnya. Kita lihat di sini bagian-bagian yang dibahas dalam astrologi itu, benda langitnya yang akan kita pakai nanti cuma 10 ya. Nah, yang pertama itu adalah house. House-nya itu yang kayak juring ini, yang ada angkanya. Kita lihat lingkarannya dibagi 12, ada 12 house. Ini anggap aja kita lagi ngeliatin pizza. Jadi ada 12 slice. House itu adalah area dalam kehidupan. Lalu yang berikutnya adalah planet. Di sini yang tadi saya bilang 10 benda langit, planet. Jadi dia ada 8 planet ditambah matahari dan bulan. Total ada 10. Kita akan bahas itu aja. Planet membahas personality action, pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam dan lebih spesifiknya di house. Nah, sebelum saya lupa menyampaikan, house ini akan kelihatan dan bisa kita baca. Untuk kita baca kalau kita tahu tanggal jam lahir kita. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu jam lahir kita, boleh dimasukkan jam 12 siang karena di Hadetix itu kita harus masukin jam lahir ya, masukin aja jam 12 siang. Tetapi bilang ke yang baca bahwa jam lahir itu kalian tidak yakin. Supaya apa? Supaya readernya atau konselornya itu akan mempertimbangkan apakah dia akan membaca house atau cukup planet dan zodiaknya saja. Kalau dari saya pribadi, saya memilih untuk nggak bacain house-nya ketika memang klien saya nggak yakin sama jam lahirnya. Atau ada sesi tambahan kalau memang house itu penting banget, saya akan buat sesi tambahan, saya akan cari dulu kira-kira bener nggak house-nya tuh ini. Saya harus cocokin dulu personality-nya, dia harus ada tanya jawab yang cukup panjang, sampai kita bisa meyakini, oh jam lahirnya kira-kira jam segini loh, kayak gitu. Dan itu serius panjang. Oke. Nah, yang kemudian adalah zodiak. Zodiak itu ada yang di paling luar. Kalau misalkan pizza itu di bagian roti pinggirannya, stuffed crust, itu namanya zodiak. Yang tadi kalau di chart di Hadetix warna-warni itu ya, ada 4 warna. Kenapa dia ada 4 warna? Nanti ada sesinya kita bahas. Kenapa dikasih 4 warna? Zodiak adalah sifat, nuansa, atau karakter. Dan yang berikutnya adalah aksis. Aksis itu saya gambarkan dengan garis warna cyan. Ada tulisannya nih, AC, MC, DC, IC. Cyan, merah, biru, hijau. Ini juga bisa kita baca kalau jam lahirnya ada. Nah, untuk memahami astrologi, ini kan tadi kesannya banyak ya aspek-aspeknya yang mau dibahas. Tapi kita akan mulai dari yang paling sederhana dulu supaya enak, supaya ngerti. Saya mulai dari aksis. Kenapa? Aksis cuma ada 4. Aksis itu apa? Yang di sebelah kiri, lihat warnanya Tosca ya, Tosca, cyan, atau biru muda lah. Ini adalah sumbu asendan. Sumbu asendan ini adalah matahari terbit. Ya, jadi matahari terbit kalau di Indonesia itu kira-kira jam 6 pagi. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan jam karena di berbagai belahan dunia itu akan beda. Terutama misalkan di Alaska saat ini musim dinginnya lagi lebih panjang.
Malamnya mereka lagi lebih panjang. Jadi otomatis nggak bisa terbit di jam 6, terbenam di jam 6. Pasti akan lebih panjang. Nah, setelah ascendant, ini ada descendant di seberangnya. Descendant itu adalah matahari terbenam. Dan yang di atas, ke arah atas ini adalah mid heaven atau tengah siang. Yang di bawah adalah imum coeli, yang warna hijau adalah imum coeli atau tengah malam. Jadi di sini saya nggak akan sebut jam, tapi saya akan lebih memakai kata saat matahari terbit, saat tengah siang, saat matahari terbenam, dan saat tengah malam. Nah, apa sih yang dilambangkan oleh keempat aksis ini? Empat aksis ini menggambarkan awal dari 4 house utama. Nah, sementara house itu adalah area kehidupan kita. Empat yang dianggap utama itu adalah personality kita di house 1. Di house 4 adalah tentang keluarga atau root. Root itu akar atau nenek moyang kita, ancestor kita, orang tua kita, sejarah kita di masa lalu. Intinya di kehidupan ini sih. Tapi di masa lalu, jadi kayak macam orang tua, kakek nenek, seperti itu. Descendant itu hubungan relationship kita, baik dengan pasangan, menikah, ataupun partner bisnis. Dan yang ke-10 itu, yang mid heaven atau tengah siang, berhubungan dengan karir atau pencapaian. Kita akan bahas lebih lanjut di berikutnya. Oke, di sini saya mulai akan mengajak teman-teman semua untuk ikutan ngebuka chart kita. Udah pada buka semua? Kalau yang mau langsung bertanya silakan ya, nyalain mikrofonnya lalu bertanya. Oke, udah pada buka semua? Kita lihat. Udah? Belum? Udah? Kalau sudah, kita langsung lihat di gambar ungu itu. Mbak Indis, oke. Kita lihat di warna ungu ini di tengah ada logo-logo, ada 10 logo. Kita coba perhatikan di chart kita amat-amati dulu 10 logo ini. Ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, nah sekarang begini. Di sini saya ingin membahas tipe personality dilihat dari mayoritas kita planetnya ada di siang atau ada di malam. Jadi gini, misalkan kita lahirnya siang, belum tentu kita orang siang, belum tentu kita day people. Karena apa? Itu baru mataharinya doang. Belum tentu lahirnya siang, lalu akan banyak planetnya ada di siang. Seperti yang saya jelaskan di awal mula banget tadi. Saat orang lahir 1 Januari, zodiaknya Capricorn. Tetapi dia tidak bisa diperhitungkan dengan hanya zodiak Capricorn, dengan sifat-sifat zodiak Capricorn saja. Ketika kita mau membahas yang lebih dalam, seperti mencari karir yang cocok, istri yang dibutuhkan, atau memecahkan masalah-masalah lainnya, itu kita harus cari yang lebih detail, yaitu melibatkan benda-benda langit lainnya. Bocoran sedikit, nanti mungkin kalau ada kesempatan untuk ada sesi di kelas advance, kita bisa cari istri atau suami seperti apa yang cocok untuk kita, yang sebetulnya jiwa kita butuhkan. Itu kita bisa lihat di sifat-sifatnya Vesta, dan Vestanya itu ada di house mana. Vesta sendiri adalah asteroid, jadi kita nggak bahas di sini, itu cuma kayak pancingan aja sih, biar kalian penasaran, dan mungkin ikut akademinya sekalian. Oke. Coba hitung, ke 10 planet ini dominan di mana? Ada yang sudah hitung? Dominan di house 7 sampai house 12 atau di house 1 sampai house 6? Ada yang sudah? Mbak Indis, Mas Jibril? Bentar lagi buka. Oke. Ini sambil saya jelaskan aja ya artinya. Nanti kalau yang sudah dapat langsung bilang aja, oh saya tipe orang siang, oh saya tipe orang malam. Jadi orang siang itu sifatnya ekstrovert. Dia kalau bertindak kayak cepat. Mau apa langsung bertindak, mau apa langsung bertindak. Mereka ini orang yang memandang di sebelah mana Mbak Olin? Ya? Sorry, Mbak Olin lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Di bagian mana astro? Di astro ada gambar astro yang bulat-bulat itu kan, yang bulat chartnya. Oke. Terus ini di slide saya yang warna ungu ada logo. Cari ke 10 logo itu.
Oh, oke. Mas Jibril ketemu, Oke. Mbak Floren ketemu, Mbak Kesi mau cobain juga. Mbak Kesinya udah hilang. Oke. Masih nyimak, Mbak Olin masih nyimak. Oh, masih. Cuman masih gaptek jadinya ini agak Oh, oke. Aku ngikutin dulu ya Mbak Olin. Iya, nggak apa-apa. Nah. Tapi ngikutin kok. Thank Oke. you. Ya? Yang ungunya. Iya, ini ada logo nih. Di ungu-ungu ini ada logo kan, ada 10. Betul? Iya, ada. Ya, ada 10. Coba dihitung logo-logo itu. Lebih banyak yang di kuning atau yang di abu-abu. Yang di area kuning itu artinya day people. Day people itu sifatnya lebih ekstrovert. Mereka cepat bertindak, lebih objektif, lebih berani ya. Pokoknya berani maju deh, berani tampil, ambisius. Determinasi mereka kuat dan ekspresif. Sementara nggak ada yang di kuning. Hah, serius? Di malam semua? Iya. Mantap. Berarti Anda adalah orang yang sangat introvert. Anda bersifat lebih subjektif, lebih suka bekerja di belakang layar, intuisinya kuat banget, mengandalkan intuisi, dan kurang ambisius ya, Mbak? Iya, makanya nih, kok nggak ada kuningnya ya? Cari ini nggak ada. Oke. Udah bisa ngikutin semua? Mas Jibril udah dapat? Ya, nggak udah. ketinggalan? Oke. Mas Jibril tipe apa? Saya abu-abu. Oke, malam gila, jangan-jangan orang malam semua ini. Enggak sih, saya orang siang, tenang. Extrovert. Ya? Extrovert. Oke. Aku extrovert. Oh ya, sama dong kita, Mbak. Makanya kita paling bawel di grup ini. Nah, next. Ini juga sama caranya, tapi kali ini kiri sama kanan. Lihat yang biru muda dan biru tua. Biru muda dan biru tua ini melambangkan area yang rising atau setting. Rising itu maksudnya adalah matahari bergerak naik, matahari bergerak terbit. Itu dia dimulai dari tengah malam hingga ke tengah siang. Mataharinya terbit. Sementara yang setting itu mataharinya tenggelam. Dia mulai dari tengah siang ke tengah malam, termasuk sore. Ya, coba hitung ada di sisi biru muda atau di sisi biru tua. Orang-orang yang ada di sisi biru muda, orang-orang yang rising people itu task oriented. Task oriented itu maksudnya dia yang penting buat dia adalah tugasnya dia selesai, misinya dia tercapai. Sehingga dia kadang-kadang lupa. Dia ketika bertindak, dia langsung bertindak dan lupa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Orang-orang ini cirinya juga ya cukup berambisi, kadang kejeblos ingin berkuasa, kadang jadi arogan, gitu loh. Karena mereka perhatikan yang penting buat mereka adalah visi dan misi saya selesai. Sementara orang yang ada di bagian biru tua, setting people, ini adalah people oriented. People oriented itu orangnya apa-apa pokoknya mikirin gimana dampaknya terhadap orang lain. Aduh, dia tersinggung nggak ya? Aduh, kalau saya begini merugikan orang nggak ya? Orang ini akan lebih fleksibel. Ketika dia punya suatu kemauan, gua mau begini, tapi mungkin dia nggak jadi kejar itu. Dia mungkin ganti caranya. Ketika dia telah mempertimbangkan, oh dampaknya ke orang lain begini. Oleh karena itu, orang-orang yang people oriented ini kadang sulit mengambil keputusan. Dia sulit mengambil keputusan karena dia terlalu mikirin orang. Siapa yang setting, siapa yang rising? Setting. Siapa aja setting? Saya setting. Setting. Oke. Aku setting. Setting semua ya? Ya. Iya. Orang baik sih soalnya. Mempertimbangkan orang lain bertindak. Aduh. Iya. Saya sendiri orang galau. Jadi di natal chart saya rising, di desain chart saya setting. Itu yang bikin saya juga galau karena ketika saya berambisi, saya jalanin geruduk, nyenggol orang kanan kiri, habis itu saya merasa bersalah sendiri, saya stop di tengah jalan. Itu yang sekedar sedikit pengalaman yang bisa saya sharing. Anyway, saya mau ngecek dulu ini recording nggak ya, teman-teman? Ada yang bisa lihat recording apa enggak? Recording. Oke. Jangan sampai saya udah ngoceh panjang-panjang terus nggak kerekam. Next, seru ya. Nah,
kalau tadi kita sudah lihat dari sisi siang atau malam, rising atau setting, maka kalau keduanya digabungkan, kita bisa cek. Di sini saya menampilkan klasik, namanya klasik temperamen. Di sini ada personality test yang zaman dulu banget sering dipakai. Kalau sekarang udah rata-rata pakainya MBTI, lebih kompleks lagi dan lebih akurat. Kalau yang ini kira-kira tahun 2000-an lah ya, sering banget dipakai pembagian berdasarkan kolerik, sanguin, melankolik, rheumatis. Mungkin ada beberapa dari kita atau kita semua udah pernah ya ngetes kayaknya ini ya. Maaf, Mbak Olin, suaranya ada yang ini kali ya? Apanya? Suaranya ada yang bocor siapa ya? Oh iya, suaranya ada yang Oke, bocor. udah. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah pada pernah nyobain ini, pernah nyobain tes ini. Nah, caranya juga sama. Wah, ini saya lupa delete nih. Yang bawah jangan dihitung ya. Yang sebelah kanan tetap 10 planet tadi, 10 benda langit tadi, coba dilihat adanya di kuadran mana. Kita lihat di kuadran mana. Orang-orang kolerik itu adalah orang yang task oriented sekaligus ekstrovert. Jadi mereka udah berani bertindak, mentingin tugas. Jadilah mereka orang-orang dominan. Mereka juga terkenal sebagai born to be the leader. Mereka lahir untuk menjadi pemimpin. Karena mereka ya udahlah, kalau misalkan jadi pemimpin ya kita tahu lah kadang-kadang nggak boleh lembek. Harus berani bertindak, harus agresif. Nah, lalu yang sanguin, oke, ntar dulu. Saya masih di kolerik dulu ya. Di kolerik sendiri nanti bisa kebagi jadi 3. Nanti kita lihat dominannya di mana. Dari 3 house, 10, 11, atau 12. Kalau di 10, dia akan ambisiusnya di dunia pekerjaan dalam mengejar karir. Kalau di 11, dia bisa menjadi pemimpin teman-temannya atau orang yang dominan di lingkungan teman-teman. Atau pemimpin grup sosial. Kalau di 12, dia bisa jadi pemimpin semacam kelompok agama atau kelompok spiritual. Dia rajin di sana untuk melakukan kepemimpinan, untuk membimbing teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita ada banyak di kuadran yang warna kuning, di house 789 kita tipe orang yang sanguin. Sanguin itu people oriented tapi juga extrovert. Jadi dia banyak mikirin orang lain, tetapi dia juga tidak ragu untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Ya istilahnya ya kalau demen bercanda, kalau bercanda ceplas-ceplos, ya memang sih kadang-kadang nyelekit dia, ya agak nyelekit gitu. Nah, si orang-orang sanguin ini berbakat untuk mempengaruhi orang lain. Jadi mereka sebetulnya kalau dia dominan di house 9, mereka itu biasanya jadi pengajar, penulis, suka sharing pengalaman, ngompor-ngomporin orang. Nah, kalau di house 8, entah dia sadar atau enggak, dia itu bisa men-trigger transformasi dari orang-orang di sekitarnya. Dia pen-trigger transformasi. Dia memberikan influence kepada orang di sekitarnya dan men-trigger terjadinya transformasi. Transformasi itu maksudnya adalah kalau di kartu tarot adalah adalah death and rebirth ya. Mungkin nggak perlu panjang-panjang saya jelasin, kalau saya sebutin udah tahu. Nah, kalau di house 7, dia memberikan banyak pengaruh ke pasangannya, entah pasangan bisnis maupun pasangan dalam pernikahan. Yang next, phlegmatic. Phlegmatic itu gabungan antara people oriented dan introvert. Dia orang-orang paling cinta damai. Dia membawa kedamaian dan kestabilan, keharmonisan. Kalau house 4 itu di lingkungan keluarga, house 5 itu terhadap pasangan, dan bisa juga jadi fasilitator perdamaian kalau di house 5, house of pleasure, dan kalau di house 6 itu adalah terhadap lingkungan kerjanya sehari-hari, ataupun tentang kesehatan. Sementara melankolik, orang melankolik seperti kita tahu, orangnya teliti banget, perfeksionis. Kadang-kadang kita kalau misalkan kerja sama mereka gregetan, saking mereka perfeksionis banget. Nah, dulu saya pernah sih jadi orang kayak gitu. Ya gitu deh. Mereka itu task oriented dan introvert. Jadi saking task oriented dan introvert, mereka pengen gue harus sesempurna mungkin gitu loh. Kalau banyaknya di house 1, dia akan berusaha fokus untuk menyempurnakan dirinya. Kalau di house 2, dia kepengen banget punya materi yang ideal. Misalkan rumah yang ideal, ada kolam renangnya, ada mobilnya, ya contoh kayak gitu ya, contoh. Atau house 3,
dia akan berusaha menyempurnakan pola pikirnya. Perfeksionis. Dia dia memasang target yang tinggi untuk dirinya sendiri. Nah, semua dari kalian sudah ketemu ada di house mana? Ada di kuadran mana? Kalau house-nya ya kalau misalkan nyebar ya udah nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang ngumpul, termasuk kayak saya ngumpul gitu. Gimana? Udah ketemu? Aku nyebar, Kak. Oh, nyebar ya? Iya. Kalau nyebar itu lebih balance. Oh, Lebih gitu ya. balance. Merasa iya kan? Iya, benar. Iya. Thank you, Kak Olin. Oke. Nah, sekarang kita bahas natural house dan zodiak. Nah, di sini kita bisa lihat, balik lagi ke yang ini, kita lihat masing-masing house itu ada satu zodiak dan satu planet atau satu benda langit. Ini yang kita sebut natural house. Kenapa disebut natural house? Karena mereka itu sebenarnya sifatnya sejalan. Satu jalan. Nah, kita akan bahas supaya cepat, kita bahas semua planet dan zodiak ini dari natural house-nya, jadi sekalian jalan. Kita mulai dulu dari yang house ke-1. Yang di seberangnya adalah house ke-7. Kenapa saya bikin house 1 sama house 7 sekalian saya bahas? Karena mereka tuh berlawanan. Cara gampangnya gini. Apa ya maksudnya? Ya cara gampang kita ini gimana ngecilin? Oh ya udah. Oke, bentar saya positioning dulu jadi biar gampang. Nah, jadi gini, house 1 itu bicara tentang saya. I am awareness of self. Tentang aku dan diriku, penampilanku. Aduh, aku sukanya pakai baju apa ya? Personalitiku, rasa percaya diriku, semangat, motivasi, apa yang membuat saya bersemangat untuk berangkat ke kantor pagi-pagi, apa yang menjadi motivasi saya bekerja, apa yang menjadi motivasi saya ngikutin kelas astro. Itu adalah tentang saya. Lawannya adalah tentang pasangan saya, awareness of others. Jadi ketika yang ke-1 adalah memikirkan diri sendiri, di house 7 seberangnya memikirkan pasangannya. Memikirkan pasangan. Aku dan pasanganku, aku dan mitra bisnisku, bagaimana keterhubunganku, bagaimana ikatanku, hak kewajibanku, bagaimana saya mempercayai orang tersebut, trust. Nah, kita lihat di sini, zodiak dan planet yang natural di house 1 adalah Aries dan Mars, di mana Aries dan Mars itu punya sifat aktif, punya sifat dominan, punya sifat yang melihat ke diri, menonjolkan diri, melihat ke diri ya, lebih aku lah, pokoknya aku banget. Dan sementara di house 7 itu house planetnya Venus, house-nya Libra. Venus adalah, kita tahu semua Venus apa? Sailor Moon ya. Venus adalah Dewi Cinta. Dewi Cinta dia memperhatikan, dan Libra sendiri itu lambangnya timbangan ya. Dia memperhatikan relationship, memperhatikan balancing di dalam sebuah hubungan, harmoni. Cinta dan harmoni. Oke? Get it? Ya, next. Karena nanti di sini ada planet yang menghuni lebih dari satu house. Saya harus jelasin juga bedanya di mana. Ingat-ingat, si Libra ini akan muncul lagi segera di slide berikutnya. Kalau di house 7 si Libra, bukan si Libra, si Venus. Kalau di house 7 itu si Venus berbicara tentang relationship, tentang balancing, tentang cinta kasih dan keadilan. Kalau di house 2, planet yang sama tetapi dengan vibrasi yang berbeda. Di house 2 ini Venus masih mikirin dirinya sendiri. Apa yang saya miliki? I have personal resources. Karena Venus itu juga adalah planet abundance, planet kekayaan. Dia akan mikirin milik pribadi saya, harta benda saya, koleksi, benda-benda seni, keterampilan, termasuk keterampilan dan daya tarik. Jadi skill yang kita miliki itu termasuk mind, what I have. Daya tarik, pesona pribadi itu juga what I have, melekat pada diri. Mau rumah yang, kalau misal, jadi ini orang-orang Taurus, termasuk ya orang-orang Taurus, kalau mau ngapain itu dia mau fondasinya kuat dulu, mau stabil dulu. Mau menikah harus punya rumah dulu. Dia banyak melihat segala sesuatu tuh dari apa sih yang saya punya.
Dia menilai dirinya dulu sendiri, gue punya apa? Gue berani ngelamar anak orang, kayak gitu. Nah, di seberangnya adalah House 8. House 8 itu rulernya adalah Pluto dan Scorpio. Ini tentang I circulate, share resources. Jadi kalau di House 2 adalah milik saya, di House 8 adalah milik bersama. Milik bersama termasuk warisan. Kalau kita punya bakat terima warisan, itu nanti ada planet tertentu mampir di House 8. Lalu melepas, merelakan, awal yang baru, sex, death, and rebirth, transformasi, mengungkapkan rahasia. Karena Pluto adalah dewa underworld ya. Di underworld dia kayak dia tuh selalu kepengen tahu yang lebih detail, mengungkap rahasia. Kemarin kita sempat bahas sedikit ya sama Mbak Indi, anaknya ya. Ada Scorpio di House 12. Bener ya, Scorpio di House 12. Jadi kalau dia pingin tahu sesuatu tentang dunia spiritual, dia akan cari secara mendalam. Itu sifatnya Scorpio. Dan kemarin kita juga sempat sebut untuk anak-anak yang lahir di tahun 88 sampai dengan tahun 90 sekian, itu Plutonya masuk di zodiak Scorpio, di mana itu adalah rulernya. Si planet ini masuk ke ruler zodiaknya sehingga sifatnya sangat kuat. Sifatnya serupa dan menjadi sangat kuat. Istilahnya kayak segelombang atau sevibrasi. Next, untuk House 3 dan House 9. House 3 adalah I think, apa yang kupikirkan. Di House 9 adalah I explore. Saya mencari pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi kalau yang di House 3, itu termasuk pendidikan dasar, cara kita berpikir, semangat belajar kita, gimana cara kita berkomunikasi dan menyampaikan pikiran. Tetapi di House 9 kita kepengen belajar lebih banyak lagi yang nggak diajarin di sekolah, termasuk di universitas, belajar lewat filosofi, agama, hukum, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah banyak belajar, kita pengen sharing. Saya traveling kemana-mana, habis itu pengalamannya saya pengen bagikan lewat publishing, lewat teaching, mengajar, lewat sharing pengalaman. Dan saya senantiasa dan di House 9 ini rulernya adalah Jupiter dan Sagittarius. Jupiter dan Sagittarius itu maunya explore, maunya yang gede-gede karena dia adalah planet paling gede. Mereka selalu kepingin menemukan kesempatan dan peluang, dan memang nanti kita kalau di pembacaan yang lebih dalam kita bisa lihat Jupiter untuk membaca opportunity kita tuh adanya di mana. Misalkan nih kalau di House 2 ada Jupiternya, kita punya opportunity untuk bisa dapat barang-barang entah dengan harga murah atau entah dikasih orang, entah apa gitu loh. Salah satu contoh ya, contoh kasar. Tapi otomatis bacaannya harus lebih detail, harus dilihat secara hubungan dengan aspeknya juga. Oke, kalau misalkan yang di House 3 itu rulernya adalah Mercury dan zodiaknya Gemini. Seperti yang kita ketahui bersama, Gemini adalah zodiak yang paling bawel. Mulutnya 2, dia anak kembar. Bawel banget lah. Jadi cara berpikirnya cepat, cerdas, dan memang dia hobi mikir. Nah, Mercury nanti akan muncul lagi di House 6. Nanti kita akan segera sampai di House 6. Seperti tadi juga Venus, dia akan punya vibrasi yang berbeda. House 4, Moon, Cancer, rulernya adalah Moon dan Cancer, berbicara tentang I nurture dan inner world. I nurture itu saya merawat. Ini berbicara tentang keluarga, orang tua, root, nenek moyang, di mana saya berasal, budaya di mana saya berasal. Dan Moon itu bicara juga tentang inner security. Bagaimana caranya kita merasa aman dan nyaman. Rumah seperti apa yang kita inginkan. Kalau di House 2 itu bangunannya. Kalau di House 4 itu adalah home-nya, where we can feel like home. Di sini juga intuisi sifatnya sangat intuisi dan emosional orang-orang di House 4. Sifat dari House 4 Moon dan Cancer ini adalah intuitif dan emosional. Mereka senang merawat, mereka peduli banget. Kalau misalkan orang-orang yang zodiak Cancer kan, Mas, ada di mana? Ntar 1 jam kemudian lagi telepon lagi. Mas, lagi ngapain? Udah makan belum? Itu bukan karena mereka kepo ataupun mereka mau memata-matai. Sebetulnya karena mereka care banget. Saking care-nya sampai kayak gitu.
Oke. Nah, untuk yang house 10 ada di seberangnya, ini bicara tentang karir. What I achieve. Apa yang saya kayak keberhasilan, pencapaian, karir, status, reputasi, jabatan, kekuasaan. Sifat mereka adalah sifat-sifat Capricorn yang sekarang lagi ngetren banget karena planet pada berbondong-bondong mampir di Capricorn tahun kemarin dan tahun ini. Itu adalah tentang ketekunan, kedisiplinan, kerja keras, dedikasi. Karena Capricorn itu sifatnya lambangnya aja kambing gunung. Kambing gunung itu, kebayang nggak dinding yang vertikal aja mereka bisa manjat dan berdiri di situ. Mereka itu gigih, teguh, nggak kenal takut, pokoknya gua makan. Dia bisa naik, pokoknya ya kita ngelihatnya gila ajaib. Bener tuh kambing bisa ada di situ, intinya begitu. Tapi itu semua dihasilkan oleh ketekunan dan disiplin mereka. Saturnus itu planetnya ada cincin-cincinnya, itu adalah lambang ikatan, lambang kedisiplinan. Ya. Oke. Dan kalau untuk mudah memahami house 4 dan house 10 berlawanan, kita mikir. Sekarang saya ajak untuk ikutan berpikir. Ketika saya sibuk di kantor melulu, saya otomatis waktu saya yang cuma 24 jam sehari ini banyak kepake di kantor. Sehingga saya waktu di rumah lebih sedikit. Hubungan saya dengan keluarga saya akhirnya renggang karena waktu yang saya habiskan juga cuma sedikit. Tetapi ketika orang ketarik di house 4, apa-apa ngebelain keluarga, dikit-dikit minta cuti. Pak cuti ya anak saya gini, Pak cuti ya anak saya begitu, Pak cuti ya orang tua saya begini, nenek saya begitu. Dia sibuk aja ngurusin keluarga, akhirnya pencapaian dia di kantor, di karir, atau di bisnis itu akan tersita energinya ke keluarga, energi, waktu, tempat, dan biaya, dan segala macam itu ketarik ke keluarga. Jadi jelas ya, sesuatu yang berlawanan, tarik-menarik, opposites. Next. Nah, ini house 5 dan house 11. House 5 adalah house of pleasure. Rulernya adalah Sun dan zodiaknya Leo. Ini terkenal juga orang-orang yang senang tampil, para selebritis banyak yang berzodiak Leo atau Leo atau entah sun sign-nya Leo atau Leonya kuat. Mereka itu senang sama permainan dan hiburan. Apa yang membuat mereka senang? Apa yang mereka happy? Bagaimana mereka menyalurkan kreativitas mereka? Ini berhubungan juga dengan pacar atau anak-anak. Anak-anak itu kan senang main. Dan sementara di seberangnya ada house 11. House 11 itu rulernya ada Uranus, zodiaknya Aquarius. Ini adalah I aspire, menginspirasi sebuah grup, berkontribusi terhadap grup. Jadi kalau yang house 5 senang-senangnya sendiri, house 11 senang-senangnya sama teman. Dia senang menginspirasi orang banyak, senang berada di dalam kelompok atau teman-teman atau komunitas. Uranus dan Aquarius sendiri sifatnya adalah pemberontak, ide-idenya kreatif, nyentrik, lain sendiri. Seperti itu. House 6 dan house 12. Di sini yang tadi saya bilang si Merkurinya muncul lagi tetapi dalam vibrasi yang berbeda. Kalau di house 3 siapa nih? Si Merkuri ini mikir dan mikir untuk dirinya sendiri. Di house 6 ini dia mikir termasuk mikirin orang lain. I serve, kata kuncinya I serve. Bagaimana kita menjalankan kegiatan sehari-hari, pekerjaan rutin, pelayanan, kesehatan, self-improvement, termasuk si orang-orang Virgo, mungkin kita kenal seorang deket yang orang-orang Virgo lah ya, dia tuh kayaknya dikit-dikit apa-apa, dia kayaknya mau ngeritik kita aja. Mereka berusaha membangun kita, seperti mereka ingin membangun diri mereka sendiri. Jadi ini tingkat vibrasinya si Merkuri tuh ya, kelihatan kan bedanya di mana. Nah, house 12 itu rulernya Neptunus dan Pisces. I dream, spiritual life. Neptunus itu adalah planet yang diselimuti oleh kabut. Apa yang ada di dalamnya nggak jelas, ketutupan kabut. Jadi dia tuh dreamy. Dreamy kadang-kadang juga menimbulkan ilusi. Jadi di house 12 ini sifatnya adalah kata kuncinya itu lebih ke impian, harapan, perkembangan spiritual, faith. Faith
dia bisa meyakini apa yang nggak masuk di akal dan nggak masuk di logika, dan nggak kelihatan juga bentuknya. Faith. Kalau misalkan kayak kayak orang-orang yang sifatnya lebih logis, mereka kayak misalkan di Taurus deh. Orang Taurus itu kan arahnya tuh materi ya. Mereka kalau nggak ada bukti barangnya nih nggak percaya. Kalau kerja nggak ada hasilnya, buat apa lo kerja capek-capek tapi nggak ada hasilnya? Kayak gitu. Tetapi kalau yang orang-orang di house 12 ini, yang Pisces atau Neptunus, itu ya nggak ada buktinya. Lo dibilang ada peri di sono di belakang lo berdiri sesuatu, mereka dengan mudah, oh iya iya, terus habis itu nyambung deh. Terus habis itu udah nyamber nyamber ikutan cerita ini itu seperti gitu. Oh, pas house 12 nge-lag. Virgo, Sun di Virgo. Cuma house 12-nya yang Saturnus Cancer ya. Oke. Tapi udah nggak nge-lag kan ya Mbak Indi? Udah sempat ngikutin kan ya? Saya agak berputar soalnya tadi. Nah, di sini sebenarnya saya lupa baca ini di bawah. Nggak kelihatan tadi. Jadi house 6 dan 12 ini adalah axis of helping. Work versus sacrifice. Kalau yang 5 versus 11 ini adalah individual versus collection. Axis of creativity. Keempat sama ke-10 axis of stability, home and career. Kita mencari kestabilan. Yang satu cari kestabilan di rumah, yang satu di tempat kerja dengan achievement. Yang 3 dan 9 axis of knowledge, learning versus teaching. Yang satu belajar. Yang satu pengen sharing. Lalu 2-nya kelewatan. Axis 2 dan 8 adalah axis of resources, mine versus yours. Yang ke-1 dan ke-7 adalah self versus others. Ya, 12 sign kita selesai. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silahkan. Saya buka dulu sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Silahkan, teman-teman. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Bingung sih. Ya, kecepatan. Masih bingung. Enggak, masih bingung. Masih bingung. Bingung tapi udah lanjut aja dulu. Ntar minta ini aja, Mbak. Nanti diskusi personal aja kalau selesai, lanjut aja dulu. Oke, next ya. Di sini zodiak elements. Jadi mungkin yang paham elemen akan lebih gampang ya pakai yang ini ya. Kalau tadi kan kayaknya kompleks banget tuh, house sama planet. Ingetin nama planet sama zodiaknya aja udah mabok. Nah, kalau ini kita pakai yang lebih gampang. Kita mengarah ke yang lebih gampang lagi dulu. Ada 4 elemen. Ini sebabnya kenapa di Hadetix ada pita zodiaknya warna-warni. Karena masing-masing warna mewakili satu elemen. Di sini saya sudah warnain yang sesuai dengan pita yang ada di Hadetix. Merah itu lambangnya api. Abu-abu itu adalah zodiak yang punya elemen tanah. Yang hijau itu adalah zodiak yang punya elemen air. Dan yang biru atau ungu itu zodiak yang punya elemen air. Ya. Jadi kembali lagi kita lihat ada 10 lambang di sebelah kanan di kolom berwarna ungu, cari lambangnya. Jadi tulis api ada berapa planet, tanah ada berapa planet, air ada berapa planet, udara ada berapa planet. Jadi nanti kita lihat jumlah yang paling banyak yang mana, itu cara tahu persentase sifat elemen di diri kita. Kalau misalkan ngandelin sun-nya doang, kayak misalkan tadi Sun di Virgo ya. Sun di Virgo berarti elemennya tanah. Tetapi coba hitung dulu karena belum tentu tanah. Contohnya teman saya ada yang Aries, tapi ternyata dia dominannya tanah. Aries itu api, tapi ternyata planetnya ngumpul di tanah. Jadi dia agak kayak kalau bilang ini Aries, tapi kok menyimpang gitu loh. Nah ternyata simpangannya ada di situ. Enggak, aku banyakan di air ya, nggak salah. Pantesan cenayang. Hitungnya di mana? Fire, ini merah, dihitung merahnya gitu ya? Ya hitung yang merah ada total berapa? Tapi hitungnya yang 10 ini aja ya, yang 10 di sebelah kanan ya. Yang
yang asteroidsnya nggak usah dihitung dulu. Oh, oke. Ya, hitung yang 10 di sebelah kanan ini. Oh, Ya. iya. Jadi yang paling banyak di mana gitu ya? Ya, betul. Udah, Mas Jibril? Mas Jibril? Udah selesai? Dia ngitung Temu. duit. Udah Gimana dong. banyak? Saya banyak warna. Ini ngitung yang di Natal chart sendiri, yang di desain chart sendiri ya, jangan ditotalin Ya. semua. Saya sama 3 semuanya 3 nih. Oh, balance berarti. Merahnya 3, ungunya 3, hijaunya 3, coklatnya 3. Ya, lo ngitungnya kelebihan, orang planetnya cuma 10. Mana kalau semuanya 3 berarti lo kan ngitung ada 12. Oh, jadi yang nggak usah apa tuh? Ya, lihat aja nih di sebelah kanan nih warna ungu. Cuma ada 10. Matahari, bulan, Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Cuma itu yang dicari ya. Oke, sambil menunggu, sambil pada menghitung, saya lanjut dulu. Orang-orang yang punya dominan elemen di api itu melambangkan spirit, desire, passionate. Mereka orang-orang yang passionate, bergairah, penuh gairah, bersemangat, penuh inspirasi, berkeinginan kuat. Desire itu kan keinginan kuat ya, keinginan. Antusias, aktif bergerak, dominan, dan biasanya born to be the leader. Senang memimpin, suka memimpin dia. Entah dia bakat memimpin atau enggak, intinya dia senang memimpin. Cuma jeleknya, kalau jadi gini, setiap seperti I Ching dan di Hadetik juga, kalau misalkan dikasih energinya bagus, jadinya bagus. Kalau energi yang masuk itu jelek, yang kita kasih bahan bakarnya energi yang kurang bagus atau vibrasi rendah, maka jadinya jelek. Nah, jeleknya orang api ini, kadang dia bisa memaksakan kehendak, temperamental, gampang marah, keburu-buru. Kalau bertindak tuh nggak pikir panjang. Oke, next. Tanah adalah lambang dari material atau fisikal. Oh iya, tadi sebelumnya orang-orang yang ada di api itu Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius itu kan exploring ya, selalu mencari opportunity. Rulernya adalah Jupiter. Selalu mencari kesempatan-kesempatan baru untuk memperluas apa yang dia miliki, memperluas ilmu pengetahuan, memperluas usaha, dan lain-lain. Kalau Leo itu senang tampil. Kalau Aries itu, ya tahulah, senggol bacok kadang-kadang. Aktif, orangnya aktif. Nah, udah pada selesai, udah pada dapat? Dominannya apa? Belum, udah lanjut aja Mbak, antar Oke, aja. lanjut. Oh, lama banget hitungnya. Belum terbiasa apa kekecilan? Kecil. Kecilan, ntar aja lah. Bisa di zoom. Lanjut aja deh. Itu Ya. kalau di handphone HDTix itu bisa di zoom ya. Dicubit-cubit aja layarnya, nanti dia akan jadi besar. Oke? Nah, earth atau tanah Itu yang kecil-kecil juga hitung ya, yang kecil. cuma ini aja nih. Kan garisnya kecil banget ada tuh. 10 ini aja kok. 10 lambang ini aja. Boleh di screenshot dulu, jadinya nanti sambil ngedengerin, sambil nyari. Suaranya nggak ada. Oke. Tanah itu material atau fisikal. Zodiak yang terhubung adalah Taurus, Virgo, sama Capricorn. Mereka ini orang-orang yang realistis, praktikal, stabil. Seperti yang tadi saya udah ceritain sedikit, mereka mengutamakan hasil. Dan kalau misalkan nggak ada hasilnya, buat mereka ya lo bullshit lah kalau nggak ada hasilnya gitu loh. Kadang-kadang kasarnya begitu ya. Tapi ya mungkin mereka nggak selalu begitu. Ada yang lebih halus juga. Dapat diandalkan oleh karena itu mereka dapat diandalkan. Mereka orang-orang yang sangat sabar dan setia. Setia, kenapa setia? Relate-nya adalah berhubung mereka orangnya kaku, susah berubah, ya udah sama. Kalau dia udah dapat sesuatu yang dia puas nih sama sesuatu, ya udah dia sama itu aja, nggak ganti-ganti. Kalau sampai mereka memutuskan untuk mengganti,
untuk berganti, entah berganti pasangan, entah berganti apa, itu artinya memang sudah ada dorongan kuat banget mereka harus berubah. Jadi sifat kurang bagusnya orang berelemen tanah dominan adalah hati-hati, jangan terjebak di zona nyaman. Sehingga mereka jadi lambat bertindak karena terlalu hati-hati. Mereka juga bisa cenderung materialistis. Mereka terlalu kaku, kurang adaptif, memegang teguh budaya, akhirnya jadi telat bergerak, telat berubah. Air atau udara melambangkan mental dan intelektual. Zodiaknya adalah Gemini, Libra, Aquarius. Jadi Aquarius itu bukan air ya, tapi udara. Mereka mental, artinya mereka mengandalkan pikiran mereka. Mereka pemikir, mereka pandai menganalisis, cerdas, penuh ide, pandai bicara, persuasif. Mereka tahu bagaimana meyakinkan orang lain. Fleksibel, mudah beradaptasi, mudah bergaul. Ya, mereka nih kalau yang orang-orang di elemen udara, yang udaranya dominan, mereka tuh bisa cocok jadi kayak penyidik, investigator, terus kayak kalau yang Libra itu ya kayak penegak hukum, karena mereka bisa mampu untuk memikirkan hal-hal sampai ke yang mendetail dan dengan mudah mereka bisa dapat gambaran besarnya apa sih gitu loh. Sementara yang lain, aduh itu mereka dapat kesimpulan dari mana ya? Kok lu bisa tahu sih soal kayak gini? Kita udah nggak kepikiran mereka dapat dari mana, tapi mereka bisa aja gitu nyarinya. Nah, kejelekannya adalah mereka berubah-ubah, gampang berubah. Nah, kadang terlalu banyak berpikir, akhirnya sulit mengambil keputusan, pertimbangannya kebanyakan, atau bisa juga manipulatif. Salah satu profesi yang cocok juga dan yang terkenal dari elemen ini adalah con artis, alias tukang tepu. Tapi bukan mengklaim orang-orang yang dominan di sana penipu loh ya, enggak. Maksudnya tapi itu kan bakat ya, gimana? Gitu loh. Water, air, berkaitan dengan emotion atau intuition. Orang-orang ini lebih mengandalkan intuisi daripada mikirin logisnya bagaimana, lebih mengutamakan emosi mereka. Kalau mereka merasa, ya nggak serka sama yang ini, mau logisnya kayak gimana, mereka kayaknya agak sulit untuk memutuskan secara logis. Mereka akan lebih mengutamakan ke intuisi. Kelebihannya yang paling dominan adalah mereka itu empatik, perhatian, penyayang, perawat, penderma, atau bahkan kalau di Pisces itu air yang paling air, mereka tuh bisa self-sacrifice. Itu yang harus hati-hati. Mereka intuitif, feelingnya deep, si Scorpio tadi, deep. Mereka imajinatif, berbakat supernatural. Rata-rata orang-orang ini berbakat supernatural. Jadi saya nggak heran kalau kalian semua punya elemen air yang dominan. Entah di natal chart atau design chart, atau mungkin ada planet-planet atau benda-benda lain, benda-benda langit yang pengaruhnya kuat ada di zodiak yang berelemen air. Mereka juga penuh cinta, suka damai, menghindari perselisihan. Cuma jeleknya kalau sudah terbawa perasaan, mereka bisa bucin, baper, susah move on. Habis itu kalau udah sakit hati, mereka tertutup, sulit percaya orang lain, feeling insecure terus-terusan. Dan kalau sudah terjebak ilusi, mereka bisa tidak realistis. Kebetulan saya punya pengalaman orang-orang yang jadi dia akhirnya delusi sih, gara-gara terlalu ngikutin, ngelihat yang ini, dibisikin sama yang itu gitu loh. Akhirnya mereka kayak ya udah hidup di dunianya sendiri, nggak bisa bergaul, self sacrifice juga. Oke, nah demikian dari elemen. Ada pertanyaan? Sudah dapat semua elemennya? Nope. Sudah. Apa nih? Saya yang abu-abu. Tanah. Ya. Mbak Indis? Aku kalau paling banyak beda dikit sih, 14 sama yang mana sih hitungnya 14-15 ya? Oh, ditotalin ya desain sama Natal ya, jangan ditotalin. Natal sendiri, desain sendiri. Nah iya, aku masih bingung di situ tuh. Di mana? Iya, ya yang merah hitung yang merah sendiri. Yang abu-abu sendiri. Iya, agak bingung sang ini. Oke. Yang kecil-kecilnya kan ada yang kecil doang. Itu kehitung nggak?
Ntar, kalau gitu habis ini aku contohin aja ya. Kayaknya ngitungnya masih pada ini Ya, dulu. dicontohin aja, Mbak. Oke. Kita dicontohin aja. Ini pembagian berdasarkan fix kardinal mutable. Kira-kira mirip sama yang tadi, cuma bedanya yang tadi 4, ini 3. Intinya gampang bergerak, bergerak melulu, sama ambisius. Intinya itu. Ya, ini saya skip aja ya, kayaknya bisa dibaca sendiri di slide-nya. Oke, 1, 2, 3, cukup waktu untuk membaca. Next. Oke, saya contohin aja ya. Iya, betul. Jadi gini, ini kan Hadetix tampilannya kayak gini nih, betul? Betul, Kita betul. lihat, ini contoh chart saya. Planet yang dihitung, ini yang kayak gini, ini Mars. Ini yang bentuknya ini mau saya kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa Oke. di zoom kok. Kelihatan, Oke, kelihatan. ini yang pertama, yang tapal kuda nih coret dulu nih 2. Jadi coret dulu nih 2. Tapal kuda, seberang-seberangan itu nggak dihitung. Terus ini yang kayak ada bintangnya ini nggak dihitung. Ya, ini nggak dihitung. Terus ini yang kayak lingkaran ada tanda tambahnya itu juga nggak dihitung. Ini yang kayak sabit bentuknya gini bawahnya salib itu nggak dihitung juga. Yang belah ketupat bawahnya salib itu nggak dihitung. Lalu yang kayak kunci ini nggak dihitung. Ini Chiron yang kayak kunci nggak dihitung, sama satu lagi ini Ceres nggak dihitung. Sisanya yang dihitung itu seperti Mars, Venus, Saturnus, Pluto, Jupiter, ini Uranus, ini Neptunus ya. Ini Venus, ini Merkurius, matahari. Ya, yang dihitung yang itu aja. Ketemu? Sebagai contoh, saya dominan ada di udara. Jadi kita hitung nih yang satu warna, yang warna hijau ini planetnya ada berapa? Kalau saya 1, 2, 3, di sini 3, di sebelah kanan nih di Gemini ada 2. Berarti udah 5. Berarti yang elemen udara saya 5. Kalau saya udah 5 di udara, berarti yang lainnya nggak kebagian. Coba hitung lagi. Ngumpul lagi nggak di satu elemen? Saya punya sih nggak. Saya punya di api ada 2. Di airnya ada, ini 1 nih air bulan. Sama tanahnya 1. Udah total 10. Gimana? Oke, aku coba. Kalau pakai gambar langsung coret-coret dihitung itu ya, mesti di print ya. Itu Kalau memang- di print gampang, bisa langsung Ya, dicoret-coret. kalau Kalau gini, ini tulis dulu api, terus Ah. tulisin lambangnya, misalkan. nah, iya mesti gitu. Kalau Iya. untuk orang-orang seperti aku mesti pakai coret-coret dulu ini Iya. baru Jadi di- tulis dulu elemennya, Iya. ada 4, api, air, tanah, udara. Habis itu di Ah, samping masing-masing tulisin lambangnya. Tulisin Nanti tinggal lambangnya, dihitung iya. lambangnya ada Iya. berapa. Iya, heeh. Nah, ini punya aku screenshot tak taruh di grup, ntar coba deh. Iya. Jadi sesi pembacaan setelah Oke. ini berlanjut. Oke. Jadi presentasi saya sebetulnya sudah berakhir. Saya di slide yang ini saya cuma mau bilang, ini contoh bacaan di Hadetix. Kalau misalkan mau baca analisisnya, tinggal klik di bagian analisis untuk menampilkan analisis chart Anda. Tampilannya nanti setelah diklik akan seperti ini, tinggal dipilih aja mau yang mana. Ada yang brief, ini saya contohin, saya buka yang brief unconscious. Dengan kata lain, di sini adalah bacaan tentang chart desain saya. Nanti bisa diklik-klik sendiri, dicoba-coba, udah lengkap banget. Silahkan subscribe, bukan subscribe, sorry, sign in. Ya kebetulan kayaknya ini berbayar ya. Atau Langsung ada yang ketawa. jadi yang untuk baca brief ini memang berbayar sih untuk yang di Hadetix, tapi investasinya juga nggak mahal. Atau kalau mau sekalian bisa ikutan baca, ikut akademinya. Akademinya nggak ngebut kayak begini. Dalam semalam ngejelasin segala banyak banget. Kalau akademinya itu yang saya jelasin ini memakan waktu seharian. Oke. Sementara saya ngebut berapa ini? 2 jam ada nggak ini? Nggak sampai. Oke. Nah, saya tutup presentasi saya dengan quotes yang paling saya sukai dari Sun Tzu.
The art of war. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of hundreds battle. Saya senang banget quotes ini. Oke, saya tutup dulu. Masih ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak. Semoga nggak kepanjangan, semoga nggak bikin bosen. Please like and subscribe my YouTube channel, Life of Your Life, and also Facebook page, Life of Your Life juga namanya, untuk video-video yang lain. Terima kasih. Terima kasih juga, Cik Oli. Terima kasih Mbak Oli. Terima kasih. Yes, keren.